Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tigarus Mahendrana. NIM 074 dari kelas Teknik Informatika 2018A. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dan ulasan materi pada bagian manajemen VLAN. Praktikum kali ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui perbedaan dan cara kerja dari LAN dan VLAN. Kemudian yang kedua mampu mengimplementasikan LAN dan juga VLAN. Di skenario percobaannya, kita menggunakan dua skema jaringan. Yang pertama yaitu skema jaringan LAN segmentation, dan yang kedua menggunakan skema jaringan VLAN segmentation. Yang membedakan di sini adalah skema jaringan VLAN lebih sederhana dengan membutuhkan satu kabel saja yang menghubungkan antara router pusat dengan switch yang ada. Oke, untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan memiliki dua departemen yang memiliki dua ruangan. Di setiap ruangan terdapat komputer finance dan HRD yang masing-masing memiliki segmen network yang berbeda-beda. Kemudian finance memiliki network 192.168.1.0/24 dengan gateway 192.168.1.254. Kemudian HRD memiliki network 192.168.2.0/24 dengan gateway 192.168.2.254. Lalu IP tersebut disewakan oleh router menggunakan DHCP server. Oke, langsung saja kita masuk ke GNS3. Di sini saya sudah membuat skema jaringan LAN segmentation. Oke, di sini saya sudah start jaringannya sehingga di sini sudah berjalan PC dan routernya. Oke, yang pertama kita masuk ke PC dummy. PC dummy ini merupakan PC utama yang digunakan untuk mengontrol router pusat. Oke, kita masuk ke router melalui inbox. Oke, langkah yang pertama kita akan menambahkan bridge pada router utama. Oke, yang pertama kita beri nama dengan BR Finance. Kemudian yang kedua kita beri nama BR HRD. Setelah itu kita tambahkan ports dari masing-masing bridge. Bridge Finance sendiri terdapat pada Ether 1 dan Ether 3. Ini yang pertama, Ether 1 untuk BR Finance. Kemudian yang kedua, Ether 3 untuk BR Finance. Ini yang menghubungkan ke switch ruangan 2. Kemudian pada BR HRD itu terhubung ke Ether 2 dan juga Ether 4. Oke, langkah selanjutnya kita setting IP address-nya. Kita tambahkan dengan IP 192.168.1.254/24. Ini untuk interface BR Finance. Kemudian yang kedua 192.168.2.254/24 untuk BR HRD. Selanjutnya kita akan melakukan setting IP DHCP server pada masing-masing
bridge. Setting IP DHCP server ini kaitannya dengan penyewaan IP yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing PC. Kita masuk ke IP DHCP server. Kita langsung ke DHCP setup. Yang pertama kita untuk BR Finance. Next. Nah, di sini range IP yang kita berikan dari 1 sampai 10 saja. Kemudian DNS-nya kita beri dari Google 888. Untuk rentang waktunya 3 hari. Oke. Kemudian untuk setup yang kedua, kita untuk yang HRD di sini sama, kita hanya beri range IP 1 sampai 10. Oke. Setting pada router utama sudah selesai. Yaitu yang pertama kita menambahkan bridge, memberikan IP address pada masing-masing bridge, dan juga setting DHCP servernya. Lalu langkah selanjutnya kita setting bridge pada PC Finance 1. PC Finance 1 ini mewakili ruangan 1. Jadi di ruangan 1 ada Finance 1 dan HRD 1, namun kita cukup setting pada salah satunya saja. Kita masuk ke winbox-nya. Oke, kita masuk ke bridge. Kita tambahkan dengan nama BR Finance dan juga BR HRD. Jangan lupa kita tambahkan ports untuk masing-masing bridge-nya. BR Finance seperti yang tadi, yaitu pada ETH1 dan ETH3. Kemudian BR HRD pada ETH2 dan ETH4. Oke, setelah itu kita masuk ke Finance 2. PC Finance 2 itu yang mewakili ruangan 2. Oh, nampaknya ada sedikit error. Oh, terjadi sedikit error rupanya. Oke. Kita pause. Oke, di sini kita di PC Finance 2 yang mewakili ruangan 2. Kita sudah masuk ke, kita langsung setting bridge-nya. Yang pertama kita tambahkan BR Finance. Yang kedua BR HRD.
Selanjutnya kita menambahkan ports untuk masing-masing bridge. PR Finance pada Ether 1 dan Ether 3. Kemudian BRHRD pada Ether 2 dan juga Ether 4. Oke, kita sudah selesai melakukan setting untuk bridge-nya. Langkah selanjutnya kita melakukan IP config pada masing-masing PC. Apakah sudah memperoleh IP sesuai dengan range yang telah ditentukan ataukah belum? Oke, kita masuk ke command prompt IP config. Oke, sini sudah memperoleh IP 192.168.1.10. Seperti ketentuan tadi bahwasanya PC Finance itu dengan IP-nya 192.168.1.0. Kemudian di sini titik 10 sesuai dengan range yang telah kita berikan di DHCP server tadi. Oke, kemudian kita coba cek HRD1 IP config. Oke, 192.168.2.10 sudah sesuai. Dan kita coba cek di Finance 2 IP config. Oh, nampaknya kita cek terlebih dahulu. Ini pada HRD1, Finance 1, kita coba IP config lagi. Oke, itu dia untuk setting pada LAN segmentation. Untuk selanjutnya kita akan melakukan setting pada VLAN. Oke, setelah tadi kita melakukan setting pada LAN segmentation, sekarang kita akan melakukan set praktikum pada skema jaringan VLAN segmentation. Di sini ada sedikit perbedaannya, yaitu dari router pusat menuju switch hanya ada satu kabel saja. Berbeda dengan LAN yang tadi memiliki dua kabel yang terhubung dari switch ke router pusat. Oke, langsung saja kita start. Sini sudah berjalan. Langkah yang pertama kita akan melakukan setting pada interface-nya melalui PC dummy. Kita langsung saja hubungkan dengan routernya.
Kita masuk ke interface. Kemudian VLAN. Sini kita akan menambahkan pada VLAN 1 dengan nama VLAN 100 Finance 1. Oke, untuk VLAN ID-nya 100. Dan ini untuk Ether 1. Kemudian yang kedua VLAN 200 untuk HRD 1. VLAN ID-nya 200. Kemudian yang kedua dengan nama VLAN 100 Finance 2. ID-nya 100 dan ini kita taruh pada Ether 2. Dan selanjutnya VLAN 200 HRD 2 dengan ID 200 yang kita pasang pada Ether 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke bridge. Sini sudah terdapat BR Finance dan BR HRD. Terus kita masuk ke ports-nya. Oke, ini untuk VLAN 100 Finance 1. Untuk BR Finance. VLAN 100 Finance 2 juga untuk BR Finance. Kemudian VLAN 200 HRD. Oh, ini ada kekeliruan tadi ya. Sebentar. Di interface-nya. Oh, ini kesalahan penamaan. VLAN 200. Oke. Sini VLAN 200 HRD 1 untuk BR HRD. Dan VLAN 200 HRD 2 untuk BR HRD juga. Oke. Setelah itu kita setting IP address-nya. Untuk BR Finance 192.168.1.254/24. Kemudian untuk BR HRD-nya 192.168.2.254/24. Setelah itu kita setting DHCP servernya. Untuk yang finance.
Oke, yang ini jadi saya menggunakan skema bekas yang VLAN tadi. Ini poolnya masih 1 sampai 10. Ini kita remove terlebih dahulu saja. Kita di HCP setup lagi. Ini untuk yang BR Finance. Next. Nah, di sini poolnya kita 1 sampai 20 untuk membedakan dengan yang lain tadi. Kemudian untuk yang BRHRD poolnya juga sama 1 sampai 20. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke PC Finance 1 yang mewakili ruangan 1. Kita hubungkan ke routernya. Oke, kita masuk ke interface. Pada bagian VLAN kita tambahkan nama VLAN 100 Finance 1. Itu VLAN ID-nya 100 pada Ether 1. Kemudian lagi pada VLAN 200 HRD 1, VLAN ID-nya 200. Pada Ether 1. Setelah itu kita masuk ke bridge. Di sini BR Finance-nya sudah ada dan BRHD juga sudah ada. Kita langsung lihat ke portnya. Ini BR Finance. Kemudian yang ini untuk HRD 1. Oke. Ether 3, BR VLAN 100, Ether 4 dan VLAN HRD 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke PC Finance 2 yang mewakili ruangan 2. Kita masuk ke interface-nya. Kita masuk ke VLAN. Kita tambahkan VLAN 100 Finance 2 dengan VLAN ID-nya 100. Kemudian VLAN 200 HRD 2
dengan VLAN ID-nya 200. Oke, setelah itu kita masuk ke bridge. Di bagian portnya ini untuk VLAN 100 Finance 2. Kemudian yang ini untuk yang HRD 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan IP config untuk memastikan masing-masing PC sudah mendapatkan IP address. Ini di PC Finance 1 IP config. Oke, sudah mendapatkan IP 192.168.1.10. Di sini tadi range-nya 1 sampai 20 ya. Kemudian HRD 1 IP config 2.7. Oke. Lalu ke PC Finance 2 IP config dapat IP 2.8. Kemudian pada IP HRD 2. Oke, dia ada di HRD 2 ada sedikit kekeliruan. Kita cek di routernya. Oh, ini kita belum. Nah, oke. Oke, langsung kita IP config lagi. Oh, sebentar. Enter 3 dan VLAN 2, Enter 4 dan HRD 2. Apply, oke. Kita coba IP config di Finance 2. Oke, dapat IP 2.8. Oke, sebentar, tadi tampaknya kita salah masuk ke router di interface 2-nya. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke router yang di Finance 1. Kita masuk di router yang 2711. Berarti dummy 27.68, berarti kita masuknya ke ini sepertinya. Oke. Oke, kita coba cek IP dari RD2.
Oke, mendapatkan IP 192.168.2.6. Oke, jadi kurang lebih seperti itu praktikum mengenai LAN segmentation yang pertama tadi dan yang barusan adalah VLAN segmentation. Jadi dari kedua metode tersebut terdapat beberapa perbedaan dan bisa disimpulkan bahwasanya VLAN setting pada VLAN lebih simpel dan memudahkan untuk pemberian IP secara dynamic pada masing-masing PC. Oke, sekian ulasan dan praktikum dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.